warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurnada Tundikmakaha dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait materi pembelahan sel. Sebelum membahas terkait pembelahan sel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sel sangat menentukan fungsi dan bentuk dari organ atau jaringan yang disusunnya. Jadi, pembelahan sel dapat diartikan sebagai suatu proses membelahnya sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan yang bertujuan untuk meregenerasi sel-sel yang rusak atau mati, membantu perkembangan dan pertumbuhan sel, membantu sel untuk berkembang biak, dan membantu untuk membuat variasi individu baru. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung dapat kita lihat pada pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel tanpa melalui fase-fase atau tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroorga. Selanjutnya ada pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara tidak langsung dapat kita lihat pada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang bersifat sama dengan induknya. Tahapan dalam pembelahan mitosis itu ada karyokinesis. Proses ini menunjukkan perbedaan yang mencolok pada tiap fasenya dan bertujuan untuk pembagian materi inti. Tahapan dalam karyokinesis meliputi yang pertama ada fase interfase. Fase ini sering disebut dengan fase istirahat karena pada tahap ini sel tidak membelah. Yang kedua ada profase. Pada fase ini kromosom mulai terjadi pemendekan, menebal, dan masing-masing saling berpasangan yang terdiri dari dua benang. Selanjutnya ada metafase. Pada fase ini membran inti melebur, kromosom berkumpul di bidang ekuator yang ada di tangan sel. Yang keempat ada anafase. Pada fase ini kromosom memisahkan diri menjadi dua bagian yang sama. Masing-masing bergerak menuju ke arah kutub sel yang saling berlawanan. Yang terakhir ada telofase. Pada fase ini kromosom homolog dan kromosom duplikat saling menuju ke kutub sel masing-masing. Dan pada fase ini mulai terlihat membran inti sel dan nukleus. Selain pada pembelahan mitosis, kita dapat melihat pembelahan secara tidak langsung juga pada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan dengan proses yang hampir sama dengan pembelahan mitosis. Namun, pada pembelahan meiosis terjadi pengurangan reduksi atau jumlah kromosom. Meiosis terbagi menjadi dua tahapan besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Masa istirahat keduanya disebut interfase. Nah, saya akan menjelaskan terkait tahapan pada meiosis 1. Meiosis 1 itu terbagi atas beberapa tahapan lagi. Yang pertama itu ada profase 1. Profase 1 membutuhkan waktu sekitar 90% dari keseluruhan waktu yang dibutuhkan dalam pembelahan meiosis. Tahapan ini terdiri dari lapten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Yang kedua ada metafase 1. Pada metafase 1, pasangan kromosom homolog berderet di daerah ekuator. Sentromer menuju kutub dan mengeluarkan benang-benang spindel. Yang ketiga ada anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Benang spindel dan seluruh isi sel memanjang ke arah kutub. Yang keempat ada telofase 1. Pada telofase, setiap kromosom homolog telah mencapai kutub-kutub yang berlawanan. Ini berarti setiap kutub mempunyai satu set kromosom haploid. Akan tetapi, setiap kromosom tetap mempunyai dua kromatid kembar. Pada fase ini, membran inti muncul kembali. Yang terakhir dari tahapan meiosis 1 yaitu ada sitokinesis. Sitokinesis merupakan proses pembelahan sitoplasma. Tahap sitokinesis terjadi secara simultan dengan telofase. Tahapan besar selanjutnya yaitu ada meiosis 2.
Pada meiosis 2 juga terbagi atas beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada profase 2. Peristiwa yang terjadi pada profase 2 yaitu ada pembelahan dua buah sentriol menjadi dua pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol berimigrasi ke arah kutub yang berlawanan. Mikrotubul membentuk spindle dan membran inti, dan nukleus lenyap, kromosom berubah menjadi kromatid. Yang kedua ada metafase 2. Peristiwa yang terjadi pada metafase 2 yaitu spindle menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan, kromatid tertarik ke bidang ekuator. Yang ketiga ada anafase 2. Peristiwa yang terjadi pada anafase 2 yaitu seluruh isi sel serta benang-benang spindle dari gelendong bertambah panjang. Bersamaan dengan itu, sentromer membelah menjadi dua. Selanjutnya kromatid yang berpasang saling berpisah dan masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase 2. Peristiwa yang terjadi yaitu benang-benang kromatid yang telah sampai di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Karioteka dan nukleus terbentuk kembali. Pada bidang pembelahan terbentuk sekat yang membagi sitoplasma menjadi dua bagian dan terbentuk 4 sel baru dengan jumlah kromosom setengah. Kesimpulannya, sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang dapat melakukan fungsi kehidupan. Untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan bereproduksi, sel membelah diri secara langsung atau amitosis, atau tidak langsung melalui mitosis dan meiosis. Amitosis terjadi tanpa tahapan khusus, sedangkan mitosis dan meiosis berlangsung melalui tahapan teratur dengan hasil akhir sel anak yang identik atau memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait materi pembelahan sel. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.